Hai semuanya, tahukah kalian berapa meter jarak bumi ke bulan? Nah, jaraknya adalah 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Kalau kalian amati, 3,84 kali 10 pangkat 8 meter ini merupakan notasi ilmiah, di mana merupakan cara penulisan suatu bilangan secara ilmiah, kemudian dinyatakan dalam 10 berpangkat. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Seperti apa itu? Nah, kita akan ikuti materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, bertemu kembali dengan Mas Syarozi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, di mana ini merupakan materi yang diajarkan di kelas 9 SMP atau MTS. Sebetulnya ini juga dipelajari juga di SMA ya. Namun karena ini masih dasar sehingga lebih sesuai untuk siswa kelas 9. Ini juga dasar, tapi nggak ada salahnya juga ketika kalian sudah di SMA belajar ini, karena ini saya akan menjelaskan secara detail, tidak langsung ke rumus-rumusnya. Oke, jadi di sini ada beberapa bagian. Ini part yang pertama ya. Part yang pertama ini kita fokusnya adalah bilangan berpangkat. Kemudian yang part kedua mungkin kalau ada waktu nanti kita akan bahas juga, kupas juga tentang bentuk akar. Oke, next. Selanjutnya, slide yang pertama yaitu tentang apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Jadi kita sedikit mengulas tentang pelajaran waktu SD dulu ya. Jadi yang dimaksud pangkat itu kan 2 pangkat 3 itu berapa sih? Ini kalau saya cek itu banyak yang salah kadang. Ya, kadang itu 2 pangkat 3, oh 6 Pak. Nah, lupa. Ini dikira 2 kali 3, padahal 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa? 3. Berapa hasilnya? 8. Jadi bukan 6 ya, tapi 8. Oke. Bagaimana kalau 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 sebanyak ada 2 angka ya. 3-nya ada 2 karena ini 2. Ini 3 berarti ada 3. Berapa 3 pangkat 2? Yaitu 9. Ternyata berbeda ya. 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2 itu tidaklah sama hasilnya. Oke? Itu ya, kita sedikit mengulang tentang arti perpangkatan. Sekarang bagaimana kalau A pangkat 5? A pangkat 5 berarti apa? A-nya sebanyak 5. A kali A kali A sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5. Atau biasanya di sini diberi keterangan 5 apa? 5 faktor ya gitu. Karena 5 faktor kan yang dipisahkan dengan kali 5 faktor. Oke. Nah, bagaimana definisi perpangkatan? Definisi perpangkatan biasanya itu A pangkat N, ini N ya. Berarti A kali A kali A terus sampai sebanyak N. Nah, sebanyak N faktor gitu. Jadi sebanyak N. Apa N itu? N itu adalah angka pangkatnya. Jadi kalau 5 berarti sebanyak 5. Kalau ini N ya sebanyak N. Gitu ya. Ini adalah definisi dari bilangan berpangkat. Terus diberikan keterangan bahwa A ini disebut juga dengan bilangan pokok dan N disebut dengan eksponen. Eksponen ini berpangkat ya, perpangkatnya. Bilangan berpangkat. Oke. Ini insyaallah mudah. Lanjut, sekarang kita ke sifat-sifat. Ini ke artinya insya Allah saya yakin kalian sudah paham. Lanjut. Nah, ini sifat-sifat perpangkatan. Nah, oke, kalau di buku-buku biasanya mungkin langsung ya. Tapi di sini saya tidak ingin seperti itu karena matematika itu kan melatih kita untuk berpikir kritis. Ya. Apa gunanya berpikir kritis kalau misalkan di pembelajaran itu kita langsung disajikan langsung rumus ke contoh-contoh, itu tidak melatih otak kita untuk berpikir ya. Oke. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut untuk memperoleh sifat yang pertama. A pangkat 5 dikali A pangkat 3. Jadi sifat yang pertama ini tentang perkalian. Nah, tentang perkalian bilangan berpangkat. A pangkat 5 dikali A pangkat 3. Oke. A pangkat 5 itu berarti kan A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5. Dikali A pangkat 3 berarti dikali dengan A kali A kali A sebanyak 3.
Nah, kemudian ini kita hitung ini berapa A-nya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti A-nya 8. Sehingga kita tuliskan ini sama dengan A pangkat 8. Nah, sekarang coba kalian amati. Ini kan A pangkat 5 kali A pangkat 3. Nah, dari 5, ini 3. Loh kok jadi 8? Oh, ternyata ini tinggal kita tambahkan. 5 tambah 3, 8. Begitu. Nah, kemudian kita dapatkan sifat yang pertama untuk perkalian, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu ternyata pangkatnya tinggal ditambah. Oke, sangat mudah sekali. Jadi asalnya dari mana? Dari yang kita bahas tadi ilustrasinya. Oke, contoh P pangkat 2 dikali P dikali P pangkat 6. Oke, ini pangkat kalau tidak ada tulisannya, ini artinya pangkatnya 1, tapi tidak ditulis. Bukan 0 ya, ini 1. Jadi ini berapa hasilnya? P pangkat 2 tambah 1, 3. 3 tambah 6, 9. Berarti P pangkat 9. Gitu gampang. Nah, ini bagaimana? Oke. Ini 4 dan 5, ini harus kita kalikan biasa ya. Ini jangan ditambah, tapi dikali ya. Karena ini kan bukan pangkat ya. 4 dan 5 kan bukan pangkat, bukan eksponen. 4 kali 5 berapa? 20. M pangkat 2 kali M pangkat 5. Oke. Pangkatnya kita tambah 2 dengan 5. 2 tambah 5 berapa? 7. Jadi bukan 20M pangkat 10 ya. Enggak ya. Karena pangkatnya ini kita tambahkan. Begitu. Oke. Selanjutnya sekarang ke sifat yang kedua, yaitu tentang pembagian. Oke, sifat yang kedua itu pembagian. Oke. Sifat yang kedua itu perhatikan ilustrasi begini. A pangkat 5 dibagi ya. Ini per itu bagi. Kadang ditulis begini ya, sama aja ya. Ini. Oke, ini saya nulisnya pakai per ya. A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Itu artinya yang atas kan A kali A kali A kali A sebanyak 5, yang bawah sebanyak 2. Nah, ini kan bisa kita bagi kan? Habis kan ya? 1 kan habis. Oh, ini habis. Habis juga. Berarti A-nya ada berapa? 3. Oh, berarti ini A pangkat 3. Nah, sekarang berarti kan di sini ini 5, ini 2. Kok jadi 3? Oh, ternyata ini dikurangi. 5 kurangi 2, 3. Gitu ya. Jadi kalau bagi ternyata pangkatnya yang dikurangi. Oke, ini sifat yang kedua. Ketika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M kurangi N. Begitu. Jadi kalau kali ditambah pangkatnya, kalau bagi ternyata pangkatnya dikurangi. Contoh. Soal nomor 1, P pangkat 8 dibagi P pangkat 2. Hati-hati, ini yang sering kali terjadi adalah lupa kalau pangkat ini pangkatnya dikurangi, bukan dibagi ya. Jadi ini P pangkat berapa? 8 kurangi 6. 8 kurangi 2, 6. Gitu ya. Jadi 8 kurangi 2. Jadi bukan 8 bagi 2, tapi 8 kurangi 2. Kenapa? Karena ini adalah pangkatnya. Lanjut. Nomor 2. Nah, ini 10 dan 5. Ini kita bagi seperti biasa ya, karena ini bukanlah eksponen ya. Ini bukan eksponen tapi angka biasa. Ya sudah, kita bagi aja. 10 bagi 5 berapa? 2. Sekarang M pangkat 6 dibagi M pangkat 2. Hati-hati, ini pangkat ya. 6 dan 2 kan eksponen ya, ini pangkat. Berarti ini kita kurangi ya. 6 kurangi 2 berapa? 4. Tuh. Lanjut. Oke, biasanya juga ada apa namanya? Variabel lain ya. Ini ada A, ada B. Berarti yang kita sederhanakan adalah yang sesama basisnya atau sesama variabel. Oke. Ini kan bilangan basisnya kan ya, bilangan pokoknya ya, bilangan pokok. Jadi sesama A ya sama A, B sama B. Lanjut, ini berarti A 12 kurangi 4. Berapa 12 kurangi 4? 8. B-nya 9 kurangi 3 berapa? 6. Ini bisa atau begini juga bisa. Apakah A dan B bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya. Ini sudah selesai. Kenapa tidak bisa? Karena dua-duanya ini bilangan basisnya ya, bilangan pokoknya itu berbeda. Ini A, ini B, atau variabelnya beda. Ini variabel A, ini variabel B, tidak bisa.
Jadi seperti itu ya. Contoh ya, mungkin biar lebih paham, ketika 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5, nah ini nggak bisa kita gunakan sifat ini. Kenapa? Karena beda, ini 2 di 3. Kecuali kalau begini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, nah ini bisa kita jadikan 2 pangkat 8. Tapi kalau yang atas itu tidak bisa, tidak boleh ya. Kenapa? Karena bilangan basis atau bilangan pokoknya itu berbeda. Oke, ini perkalian. Begitu juga dengan pembagian. Oke, lanjut sifat yang ketiga. Oh ya, satu lagi tambahan ya. Dan ini dibatasi ya, A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika A-nya 0 ya, maka bisa jadi nanti menjadi 0 per 0. 0 per 0 itu, coba kalau kalian lihat di kalkulator atau di komputer, maka hasilnya nanti apa error ya, error. Nah, ini adalah tak tentu, tidak bisa, tidak terdefinisi gitu. Jadi 0 per 0 itu bukan 1. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga yaitu tentang perpangkatan. Pangkat dipangkatkan lagi. Pangkat dipangkatkan lagi. Ini bilangan berpangkat ini. Pangkat 4 dipangkatkan lagi pangkat 3. Jadi ini pangkatnya bersusun. Bagaimana jadinya? Oke, sekarang kita akan proses. A pangkat 4 ini. Oke, ini yang di dalam kurung ini kan dipangkatkan 3. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi A pangkat 4-nya sebanyak berapa? Sebanyak 3 kan? 1, 2, 3. Oke, begitu. Nah, sekarang ini kan perkalian. Tadi kita sudah tahu sifat yang pertama bahwa perkalian itu pangkatnya ditambah. Oke, 4 tambah 4 berapa? 8. 8 tambah 4 berapa? 12. Nah, itu. Pangkat A pangkat 12. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini 4 dengan 3 kok bisa jadi 12? Bagaimana prosesnya? Yaitu ternyata dikalikan. Oh, ternyata dikalikan aja ini. 4 kali 3 jadinya 12. Nah, berarti kita tahu sifat yang ketiga yaitu A pangkat M ketika dipangkatkan dengan N, maka langsung jadi A pangkat M kali N. Begitu ya. 2 pangkat 5 kemudian dipangkatkan 3 berarti menjadi 2 pangkat 15. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Ini kita ke contoh. Berapa ini? Oke, gampang sekali. P pangkat 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 20. Nomor 2. Nah, ada 2. Bagaimana ini? Nah, ini berarti kita harus proses ini. 2-nya kita pangkat 3. B-nya pangkat berapa B-nya? B. 2 kali 3 berapa? 6 ya. 6. 2 pangkat 3 itu berapa? Kan bisa kita proses ini. 8 kan? 8B pangkat 6. Oh, maaf. Sudah ya. Oke. Seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjut, ini banyak ini sifatnya, ini yang saya berikannya ada 6 ini. Kurang 3 lagi ya. Oke, sekarang kita ke sifat yang keempat. Oke. Nah, sifat yang keempat ini apa ini? Perhatikan ya. Ini kita ke pembagian lagi, tapi perhatikan. A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Berapa? 1 kan ya? Kan sama. Ayo coret-coret ini. Coret 1 kan? Habis kan? 1, 1. 1. 1 kali 1 ya 1. Berarti ini hasilnya 1. 1 kan. Nah, terus ini kok 0, Pak? Ah, ini kan pembagian. Pembagian itu kan pangkatnya dikurangi kan? Berarti A pangkat 3 dikurangi 3. 3 kurangi 3 berapa ya? 0. Oh, berarti kita bisa menyimpulkan A pangkat 0 itu 1. Begitu ya. Sifat yang keempat. Jadi A pangkat 0 itu 1. Oke. Jadi bilangan berapapun kecuali 0 ya. Kecuali 0. Nah, kecuali 0. 2 pangkat 0 1. 5 pangkat 0 1. 100 1000 pangkat 0 1. Ini bukan derajat ya, pangkat 0. Gitu ya. Jadi semua bilangan ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Termasuk negatif ya, min 2 pangkat 0 ini juga 1. Gitu ya. Kecuali 0 ya, kalau nanti tidak terdefinisi. Oh, sudah ada ternyata penjelasannya. Oke.
Oh, langsung kita ke sifat yang kelima. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, sifat yang kelima sekarang. A pangkat 2 dibagi A pangkat 5. Nah, ini berarti saya mencoba membawa kalian ini yang atas pangkatnya lebih kecil daripada yang bawah. Berarti kan nanti negatif ya. Yang ini sifat yang kelima ini pangkat negatif. Oke. Ini A pangkat 2 itu A kali A pangkat 5 itu A-nya sebanyak 5. Coret 1 1, coret 1 1. Berarti yang atas ada 1 1, yang bawah A-nya ada 3 ya. Berarti A pangkat 3 gini. Kemudian ini kita gunakan sifat pembagian ya. Pembagian itu kan berarti pangkatnya dikurangi kan. Berarti A pangkat 2 dikurangi 5. Berapa? 2 kurangi 5. Oke. Oh, sudah ada. Nah, begini ya. 2 kurangi 5 itu adalah negatif 3. Kemudian ini kan 1 per kan. Nah, coba ini apa ini yang bisa kita simpulkan. Berarti ketika pangkat negatif ternyata bisa menjadi 1/4. Itu ya. A pangkat min 3 berarti 1 per A pangkat 3. Ini sifat yang kelima yaitu A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Contoh. Oh, contoh nggak ada ya. Contoh. 2 pangkat min 3 ini sama aja dengan 1 per 2 pangkat 3. Itu jadi pangkat negatif jadi positif tapi jadi 1/4 ya. Negatif itu jadi 1/4. Jadinya 1/8 itu. Jadi berbeda antara min 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat min 3 itu beda. Ya. Kalau ini itu kalau yang di sini sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2. Min 8. Kalau ini sama aja dengan 1 per 2 pangkat 3. Berapa? 1/8. Ini yang seringkali banyak siswa yang bingung. Oke. Ya, ini sifat yang kelima ya. Ini kita lanjutkan ke sifat yang terakhir yang kita bahas. Sifat yang ke-6. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini ada 2 bilangan dipangkatkan. Oke. A kali B dipangkatkan 2. Oke. Yang dipangkatkan 2 itu kan A kali B. Berarti A kali B-nya ada 2 kan? 1, 2. Nah, sekarang coba ini. Ini kalau kita kalikan kan berarti kita buka saja kurungnya. Berarti A kali B kali A kali B. Berarti A-nya ada 2, B-nya ada 2. Kita bisa tuliskan, karena A-nya ada 2, maka A pangkat 2 dan B pangkat 2. Nah, ini nggak bisa kita kali lagi karena berbeda variabel. Oke. Nah, ini kita akan lihat A kali B pangkat 2 sama aja dengan A pangkat 2, B pangkat 2. Berarti kalau A kali B pangkat M sama aja dengan A pangkat M, B pangkat M. Nah, oke, ini apa ini contohnya atau kegunaannya? Biasanya ada soalnya kayak gini. 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah, ini kalau kita hitung kan lama kalau hitung satu-satu ya. Ini kita gunakan sifat ini. Ya, kita gunakan sifat yang ini. Ini kan pangkatnya udah sama. Karena pangkatnya sama, ini bisa kita ubah jadi begini. 2 kali 5 ya, pangkat 3. Nah, berarti 2 kali 5 berapa ini? 10 kan? Oke, 10 pangkat 3 berapa? Oke, 1000 ya, nolnya ada 3. Gitu. Bagaimana kalau kita cari misalkan ini 2 pangkat 3 itu kan 8. Ya. 5 pangkat 3 itu berapa? 125. Sama hasilnya ya. Itu sama. Oke, contoh kayak gini. Oke, warna lain coba. 25 pangkat 3 kali 8 pangkat 2. Nah, ini bagaimana, Pak? Kan beda ini. Ya. Jadi pangkatnya beda, ini 3, ini 2. Nah, nggak bisa. Tapi ada triknya. Bagaimana triknya? Yaitu kita ubah 25 pangkat 3 ini kan sama aja dengan 5 pangkat 2 kan. 25 itu kan 5 pangkat 2. Nah, 8 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 3 kan. Kayak gini kan. Berarti ini 5 pangkat berapa? 5 pangkat, ini kan kita kalikan sifat yang tadi kan. 2 kali 3, 6. Oke. Ini
3 kali 2, 6 juga. Nah, ini sudah sama-sama pangkatnya, maka bisa kita jadikan begini. 5 kali 2 pangkat 6. Berapa? 10 pangkat 6. Berapa 10 pangkat 6? Ya, 1, nolnya ada 6. 1 juta. Nah, begini. Ini lebih mudah kan menghitung seperti ini daripada kita menghitung 25 pangkat 3. Oh, banyak. 8 pangkat 2. Wah, 64. Nah, ngitungnya perkalian agak lama. Makanya kita pakai sifat ini. Cepat, ini ada triknya. Oke? Seperti itu, semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya doakan semoga ilmunya barokah dan bermanfaat. Insya Allah kalau ada waktu akan saya lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.